Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Bersyukur kalau kesempatan ini kembali kita ada dalam renungan singkat melalui siraman rohani. Mari bersama saya sebelum kita memulai mendengar kebenaran firman Tuhan secara singkat, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk apa yang boleh kita dengar dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini, siang hari ini, ataupun jam-jam di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh kami menghampiri Tuhan melalui renungan secara singkat melalui siraman rohani. Mari kiranya Tuhan akan menolong, sebab kami tahu apa yang akan kami dengar ini adalah kebenaran firman. Kiranya ini boleh terus menjadi kekuatan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita melihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, dengan jelas firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16 ini menyatakan bahwa pergunakanlah, kata firman Tuhan, waktu-waktu ini atau waktu-waktu yang ada. Karena apa? Kenapa kok firman Tuhan minta kita mempergunakan dengan sebaik mungkin? Sebab hari-hari ini, kata firman Tuhan, adalah jahat. Ini sudah ditulis sekian waktu yang lalu, jauh sebelum situasi sampai seperti hari ini, Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan itu selalu up to date untuk menjadi bahan perenungan buat setiap kita. Bapak Ibu, hari-hari ini, bahkan hari ini, indeks tingkat polusi Jakarta itu memasuki level tertinggi di seluruh dunia. Artinya polusi udaranya sangat buruk begitu ya, karena bayangkan dari semua negara, semua kota, kita itu number one begitu ya, yang paling buruk gitu ya kondisinya. Saya tidak paham, tiba-tiba kita diperhadapkan lagi dengan situasi yang unpredictable begitu. Artinya dulu polusi juga begitu ya, dulu juga ada situasi yang tidak baik dengan udara kita. Tapi kenapa hari-hari ini tiba-tiba kita diperhadapkan lagi pada situasi yang seperti ini gitu. Sampai saya berpikir begini, lah terus saya mau menghirup udara di mana lagi begitu kan? Karena kita tinggal di Jakarta, bagaimana? Karena polusi udara begitu tinggi begitu. Maka kemudian kita disarankan kembali untuk kalau bisa memakai masker demi menjaga kesehatan kita, karena takutnya polusi yang cukup pelik ini bisa membuat kita bisa sakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu baru bagian satu dari sekian banyak bagian dalam hari-hari kita. Kita berhadapan dengan situasi-situasi yang unpredictable, hal-hal yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya, itu terjadi memenuhi pikiran kita, perhatian kita, menyedot attention kita. Bapak Ibu, sampai kemudian saya berpikir, terus bagaimana Tuhan kalau situasi kayak begini? Masa ya harus pindah? Ya kan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Tapi begini loh Bapak Ibu Saudara, belum lagi itu hal-hal yang lain. Tadi pagi saya melihat sebuah berita di luar negeri, di salah satu negara di Jepang ya, di salah satu bagian negara provinsinya, itu ditemukan pelajar Indonesia dibunuh begitu. Belum tahu siapa, tapi semua menjurus kepada pasangan daripada atau kekasih daripada WNI tersebut. Dan kemudian yang saya nggak habis pikir adalah kenapa begitu harus terjadi? Kenapa terjadi kejahatan yang semua orang rasanya nggak mungkin terjadi di sebuah tempat atau di sebuah negara yang aman, nyaman begitu ya, yang jauh dari kriminalitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini, berita, situasi yang seringkali juga mengejutkan kita secara tiba-tiba. Hal-hal yang hari ini nggak kita pikirkan, hal-hal yang nggak pernah sampai kita nyampe ke sana untuk berpikir tentang hal itu, ternyata hari-hari ini boleh terjadi di depan mata kita. Apa yang bisa kita lakukan? Memang tidak ada tempat yang paling aman dan paling nyaman kecuali lari kepada Tuhan. Sebab kalau terus kita berhadapan dengan dunia yang ada di depan mata kita ini, kita akan dibuat terus dengan was-was, khawatir, membuat kita jadi nggak nyaman begitu ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu menjadi takut, nanti begini takut, begitu takut, karena kita tahu memang dunia ini bukan tempat kita begitu ya. Dan makanya kemudian firman Tuhan menyatakan, bukan seperti tadi yang kita baca, mari kita pergunakan waktu yang memang tidak banyak ini dengan sebaik mungkin.
Karena hari-hari ini memang jahat, kata firman Tuhan. Firman Tuhan ini nggak ditulis baru beberapa waktu yang lalu, tapi ini sudah sekian waktu yang lalu, jauh sebelum sekali lagi keadaan seperti hari ini. Hari-hari itu jahat, kata firman Tuhan. Maka bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah dikasih tahu sama firman Tuhan, kita ini ada di hari-hari yang jahat, bukan di hari-hari yang baik. Terus bagaimana respon kita? Ya kita pergunakanlah waktu yang ada ini begitu. Kalau nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah hari-hari yang jahat, yang kita nggak pernah tahu akan terjadi apa. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan waktu yang ada ini, supaya kita tahu kemana Tuhan mengarahkan hidup saya dan mengarahkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita paham kehendak Tuhan. Karena kalau enggak, maka kita akan terperangkap di hari-hari yang jahat, dan kemudian kita menjadi seperti hari-hari yang jahat itu. Maka kita akan tercipta sebagai orang-orang dari produk hari-hari yang jahat jadinya begitu. Karena kita udah gak paham lagi kehendak Tuhan, karena kita gak bisa gunakan waktu, kita memakai semuanya itu untuk kepentingan diri sendiri, dan kita jadi bodoh gitu. Karena firman Tuhan udah bilang jangan kamu bodoh loh, pergunakan waktumu untuk Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bicara bagaimana penundukan diri kita kepada Tuhan secara pribadi. Gak ada yang bisa mengarahkan pikiran hati kita, kehendak kita, kecuali Roh Kudus yang harus bekerja, menundukkan kita di bawah otoritasnya, bukan di bawah kepentingan saya. Dan karena memang saya punya keinginan terselubung, maka saya lakukan semuanya itu demi kepentingan dan kehendak saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita termasuk produk yang seperti itu, maka kita nggak ada bedanya dengan hari-hari yang jahat. Berarti hari-hari yang kita isi adalah penuh dengan kejahatan. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur Kidung Puji-pujian, itu saran firman Tuhan. Kita diminta untuk berkata-kata, menyanyi, bermazmur, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, mengucap syukur, kata firman Tuhan, dan kemudian rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Kalau baca-baca ayat-ayat ini rasanya hati adem ya Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan Tuhan, pilihannya cuman mau kehendaknya dunia yang jahat, kehendak diri sendiri termasuk di dalamnya, atau kita mau ikut kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan kita pahami, maka sekalipun mungkin kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, dengan hari-hari yang jahat yang ada di depan kita, maka kita percaya bahwa pembelaan Tuhan itu pasti. Karena Tuhan udah berkata, menyatakan bahwa kalau semuanya itu boleh dilakukan dalam kehendaknya Tuhan, saya kira Tuhan juga gak akan pernah membiarkan kita toh. Tuhan pasti akan topang kita dengan segala macam cara, dan kita juga pasti menang melewati hari-hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, pergunakanlah waktu yang ada, dan jangan jadi jahat seperti hari-hari. Kalau hari-hari boleh jalan dengan jahat, tapi kita nggak boleh begitu ya. Dan biarlah kiranya kebenaran yang singkat ini menolong kita sekalian di tengah segala macam situasi yang hari ini, jam ini mungkin kita hadapi, entah secara pribadi, entah secara keluarga, entah dalam sebuah komunitas, entah dalam sebuah bagian yang lebih besar. Tapi kita percaya di tengah segala macam hal itu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kita melupakan bahwa bagian Tuhanlah yang harus ada dalam hidup kita. Bukan kehendak orang, bukan pikiran kita yang jahat, tapi mari kita tundukkan itu di bawah otoritasnya Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menyertai hari-hari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, dengan ucapan syukur, sebab Dia baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah menolong kami hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Bapa, tolong kami di hari-hari yang jahat yang kami lewati, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Tuhan sangat baik dan amat sangat baik, akan menolong setiap kami dalam waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Di tengah segala macam hal pergumulan, mari kiranya Tuhan hadir menolong kami. Di tengah
persoalan-persoalan yang ada yang mungkin masih belum terselesaikan, kami tahu tangan Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Kemanapun kami pergi melangkah, ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat, dan jauhkan dari orang-orang yang bermaksud tidak baik kepada kami, karena darah Yesus membungkus setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.